Shalom, jemaat New Life Community adalah kesukaan tersendiri ketika saya secara pribadi dapat menjumpai saudara lewat tuntunan firman Tuhan pagi ini. Pagi ini tentunya firman Tuhan saya berikan judul hari ini sikap lemah lembut, terambil dari Matius 5 ayat 5. Saya bacakan kepada saudara, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bapak Ibu Saudara, kekristenan adalah sebuah jalan hidup yang sangat menggairahkan. Yang saya tahu hari-hari ini semua orang percaya mestinya harus memiliki kehidupan dan gaya kehidupan yang baru setelah mereka mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Lahir baru membuat kehidupan orang Kristen sesungguhnya menjadi kehidupan yang berbeda. Itu sebabnya ibadah yang kita lakukan mestinya itu memampukan kita supaya kita dapat mengeluarkan buah pertobatan dari kehidupan kita. Khususnya tentunya hari ini merupakan ucapan berbahagia daripada perikop firman yang saya sampaikan ini dan khotbah pertama Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa sikap lemah lembut itu hampir sama dengan sikap yang rendah hati. Kalau kita baca di Mazmur 37 di ayat 11 dikatakan seperti ini, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jadi yang pertama saya mau sampaikan kepada saudara bahwa sikap lemah lembut adalah sikap yang dimiliki oleh Kristus. Nah, jika kita berkata kalau kita adalah Kristen berarti kita pengikut Kristus. Sematan Kristen kepada orang percaya saat ini menjadi titik tolak dalam kehidupan kita yang menandakan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang baru. Seperti Paulus tuliskan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 yang berkata, sesungguhnya kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Hari-hari ini tentunya tuntutan daripada pertobatan adalah bagaimana kita melakonkan, memperagakan kehidupan yang baru. Tetapi kalau kita mau jujur, banyak kehidupan yang dibangun oleh orang-orang percaya atau kekristenan saat ini adalah kehidupan yang masih hidup dan tabiat manusia lama. Sekalipun mereka sudah percaya kepada Kristus dan beribadah dengan rutin di dalam peribadaan, namun mereka tidak memiliki perubahan kehidupan. Ironisnya banyak orang merasa dengan kehidupan dan gaya yang dihidupinya saat ini, mereka yakin suatu saat nanti mati dan masuk surga. Hal ini sangat berbeda dengan Injil yang benar. Karena Injil yang benar adalah bagaimana mencetak ulang kehidupan kita. Bagaimana dikembalikan ulang kehidupan kita kepada rancangan semula. Itu arti daripada keselamatan. Nah, itu sebabnya perjuangan yang sangat berat hari-hari ini yang kita lakukan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kehidupan kita menjadi garam dan terang. Bapak Ibu Saudara, lewat daripada tuntunan firman Tuhan, berbahagialah orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut adalah orang yang menjalani kehidupan ini dengan tenang. Orang yang lemah lembut adalah mereka yang tahan dengan hasutan. Mungkin orang menyepelekan kita, mungkin orang merendahkan kita. Tapi sikap lemah lembut merupakan satu sikap yang sungguh-sungguh harus dimiliki orang percaya supaya sikap ini dapat mengimpartasikan hikmat Tuhan dalam kehidupan kita dalam menghadapi berbagai persoalan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, renungkan hari ini, apakah sikap kita selama ini yang kita peragakan, yang kita lakukan adalah sikap lemah lembut yang dimiliki oleh Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya mendorong saudara supaya lewat sikap lemah lembut yang dimiliki Kristus itu menjadi gaya hidup di dalam hari-hari kehidupan yang kita bangun di dalam kehidupan kita dalam mengiring Kristus. Hingga orang akan melihat bahwa kita punya Allah yang hidup karena karakter kita diubahkan menjadi sama seperasaan,
sepikiran dengan Kristus, Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Maka Paulus berkata, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup oleh karena iman. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, apakah hidup kita sudah memiliki kehidupan yang diperagakan oleh Kristus? Demikian firman Tuhan hari ini. Amin.